Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Zulu Ilmawati. Saya Sri Restianti. Saya Nurul Hikmah. Saya Sahri Wamakutunga. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Sedangkan Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berasaskan terhadap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan ideologis bangsa Indonesia yang artinya Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kebangsaan, mufakat, kesejahteraan, dan internasionalisme sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia agar menjadi negeri yang damai dan tanpa perpecahan antar sesama. Selain menjadi ideologis bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan sistem filsafat negara. Susunan pada sistem filsafat tersebut menunjukkan bahwa setiap sila pada Pancasila bersifat organis dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang majemuk tunggal, yang artinya setiap sila pada Pancasila pasti saling berkaitan dan tidak mungkin bertentangan. Uji dari teori lanjutannya, susunan Pancasila yang saling berkaitan tersebut juga bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal karena sila-silanya yang berurutan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya serta saling mengikat. Misalnya saja sila ketuhanan yang Maha Esa ialah sila ketuhanan yang berperikemanusiaan dan berpersatuan. Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan saling terkait serta saling berhubungan tersebut lebih tepatnya saling mengisi dan mempolitisasi, yakni setiap sila masing-masing mengandung dari keempat nilai sila-sila lainnya. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman ataupun pelajaran yang dapat kita ambil, terutama dalam demokrasi di bidang politik. Ada 3 macam demokrasi di bidang politik. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, dan yang ketiga demokrasi Pancasila. Sistem parlementer mulai berlaku 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, di mana sistem parlementer ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang tahun 1950, di mana parlementer ini ternyata kurang cocok pada masa demokrasi parlementer tahun 1945 sampai dengan 1959. Sistem kehidupan politik dan pemerintahan itu sangat tidak stabil, sehingga program dari satu kabinet tidak dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor terjadinya sebuah bentuk ketidakstabilan tersebut adalah bergantinya satu kabinet ataupun pelaksana dari suatu pemerintah itu. Misalnya, pada tahun 1945 sampai dengan 1949 dikenal beberapa kabinet, antara lain Kabinet Syar'i 1, Kabinet Syar'i 2, dan Kabinet Syar'i 3. Adapun dari tahun 1950 sampai dengan 1956, faktor lain yang menyebabkan ketidakstabilan dalam bentuk sistem perpolitikan itu kemudian yang dapat menimbulkan sebuah bentuk perbedaan yang mendasar, diantaranya partai politik yang tidak ada sampai dengan sekarang ini. Sebagai contoh, dapat kita kaji peristiwa kegagalan konstituante peroleh kesepakatan tentang dasar negara, sebagaimana salah satu dari pihak tersebut ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Di pihak lain mengkehendaki bahwasanya Islam sebagai dasar negara, sebagaimana pertentangan tersebut tidak mencapai sebuah bentuk kesepakatan bersama. Namun, demokrasi Pancasila merupakan sebuah bentuk rezim Orde Baru, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan sebuah bentuk retorika ataupun sebuah gagasan yang belum sampai dalam tatanan praktis. Sebagaimana dalam rezim Orde Baru itu kemudian sangat tidak sepakat ataupun sangat bertentangan dengan demokrasi Muhammad Rusli Karim rezim, ditandai oleh yang pertama dominannya peran ABRI, kedua birokrasi dan sentralisasi diambil oleh keputusan pemerintah, tiga pengimbirian pesan dan fungsi partai politik, yang keempat campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik, kelima masa mengambang, dan keenam monolitasi ideologi negara, tujuh inkorporasi lembaga non pemerintah. Pada masa reformasi, mengatakan bahwa Indonesia mengalami masa demokrasi. Reformasi memberikan secerca harapan dan kehidupan benar-benar demokratis. Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi membuat kita bertanya ulang apakah masa
memandang anak Islam sebagai negara universal yang meliputi berbagai nilai sistem pendidikan. Islam di dalam dirinya tidak hanya berbentuk syariat, tetapi juga berbentuk istihad dan berbentuk ijma. Dengan politik, Islam menjadi kuat, dan dengan Islam politik atau kekuasaan menjadi benar, jujur, serta transparan. Itulah dari pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.